Hey halo teman-teman semua, jumpa lagi kita dengan Kakak Boni di sini di BM Kidal Studio. Saya belakangan ini saya tertarik dengan ada satu proyek besar yang dilakukan oleh negara tirai bambu, Cina. Ini adalah salah satu proyek yang sangat ambisius atau paling ambisius dalam sejarah hidup manusia karena belum pernah dicoba dan kali ini Cina melakukannya dan berhasil. Proyek apakah itu cuy? Mereka menghijaukan gurun Gobi. Gurun nih, gurun, kalian bayangkan gurun dihijaukan sama Cina. Gokil ini. Teman-teman, kali ini kita bercerita tentang Project Der North Shelter Forest Program, atau yang paling singkatnya disebut Proyek Great Green Wall. Proyek ini adalah penanaman kembali atau reboisasi daerah yang sebenarnya bukan daerah gundul ya cuy, tapi ini adalah daerah gurun. Kalian tahu gurun Gobi segede apa? Sebesar apa? Dan Cina menghijaukan gurun ini. Nah teman-teman, proyek ini sebenarnya baru sekitar tahun 2020-an ke atas sampai ke sini nih, baru banyak media yang memberitakannya, menyebarkannya. Tapi proyek ini dicanangkan sejak tahun 1978. Hei, sudah tua sekali cuy usia proyek ini. Belakangan ini baru ketahuan karena memang baru berhasil. Proyek ini punya tujuan hanya satu, yaitu menghentikan penyebaran gurun Gobi yang semakin tahun, semakin hari itu semakin meluas wilayah cakupan gurun Gobi ini karena badai pasir yang makin melebar sampai masuk ke area-area penduduk, dan itu menyebabkan begitu banyak masalah. Dan Cina melakukan serangan balik, counter attack ke gurun Gobi untuk supaya dia harus diperkecil atau harus dipersempit gurun itu. Selain mempersempit gurun, tentu proyek Great Green Wall ini juga punya begitu banyak sekali manfaat, yakni yang pertama adalah memperbaiki lingkungan hidup di wilayah Cina bagian utara, di daerah barat laut, dan di wilayah timur laut Cina dengan cakupan wilayah sekitar 4.500 km yang terbentang dari wilayah Xinjiang sampai di wilayah barat di Heilongjiang. Dan kalian tahu teman-teman, proyek ini menanam 66 miliar pohon. Nah, supaya proyek Great Green Wall ini sukses, tentu banyak sekali cara atau fasilitas yang harus mereka pakai. Tidak hanya sekedar menanam pohon dan sudah begitu kan, pasti tidak mungkin begitu. Jadi mereka melakukan penginderaan satelit jarak jauh. Pakai penginderaan satelit cuy. Mereka memantau kesehatan hutan, kesehatan pohon-pohon tadi itu dengan pasokan airnya, kelembapan tanah dan segala macam itu dengan pemindaian citra satelit dari udara. Untuk memastikan, kan tidak mungkin kita cek satu-satu kan. Lalu para ilmuwannya atau para profesornya mengembangkan varietas tanaman baru yang akarnya kuat tetapi mengonsumsi air sedikit. Hanya sedikit mengonsumsi air tapi akarnya kuat dan daunannya rimbun. Dan mereka sudah menemukannya. Mereka sudah ketemu itu varietas pohon baru. Selain dua cara yang hebat tadi itu, mereka juga menggunakan big data dan AI. Mereka menggunakan big data dan AI untuk menganalisa dan mengambil keputusan tentang kelembapan tanah, tentang iklim, cuaca, tentang temperatur, lalu tentang pertumbuhan tanaman, usia tanaman, nutrisinya seperti apa. Itu semuanya dipakai AI untuk mengambil keputusan harus kita apain gitu. Proyek ini dicanangkan karena Cina sudah lama sekali punya masalah desertifikasi secara khusus di area-area utara yang berbatasan langsung dengan gurun Gobi. Hal lain yang menjadi pemicu masalah ini adalah aktivitas manusia yang melakukan deforestasi hutan, juga kasus pengembalaan liar, pengembalaan ternak liar di sepanjang area bibir gurun Gobi yang berbatasan dengan wilayah utara Cina itu sangat masif di situ cuy. Jadi harus ditertibkan karena itu sedikit banyaknya mempengaruhi kualitas tanaman, kualitas hidup dan juga kualitas tanah. Karena gurun Gobi yang makin tahun makin melebar ini kemudian menyebabkan masalah yang juga cukup pelik di beberapa kota besar seperti di Beijing hingga ke Tianjin. Di sekitar tahun 50-an, 60-an itu badai pasir itu ngeri banget di daerah-daerah ini. Yang sudah pasti tentu itu akan membawa masalah gangguan kesehatan, masalah gangguan stabilitas ekonomi, transportasi dan segala macamnya. Itu sudah pasti kocar-kacir itu kalau sudah badai debu dari gurun Gobi tadi ya. Dan mereka langsung memastikan untuk membuat penghalang, dan penghalangnya itu adalah tanaman hijau. Selain bertujuan untuk mencegah desertifikasi tadi, erosi tanah dari angin karena debu menyapu tanah dengan sendirinya bisa teratasi jika di area-area tersebut dipagari dengan pagar-pagar hidup begitu atau pagar-pagar tanaman hijau. Selain itu manfaatnya juga pasti akan kualitas udara juga semakin hari semakin baik karena semakin banyak pepohonan, hutan dengan sendirinya terbentuk, dan juga satwa-satwa liar atau hewan-hewan itu kemudian akan punya tempat tinggal atau habitatnya sendiri ketika sudah ada hutan begitu. Sudah ada wilayah hijau, satwa pasti akan ada di situ. Dan juga lahan hijau yang tersedia dengan penanaman kembali atau reboisasi ini, ketersediaannya lahan atau ladang
ladang baru untuk para petani untuk punya lahan baru. Jumlahnya jutaan hektar cuy. Jumlahnya jutaan hektar, dan itu bisa tersedia jika gurun gobi ini dihijaukan. Dan teman-teman, sekali lagi mereka berhasil. Cara yang paling pertama dilakukan adalah tentu menanam pohon, dan itu sejumlah 66 miliar pohon atau 66 miliar batang pohon. Cuy, dan itu mereka menanamnya di atas jutaan hektar lahan di atas gurun gobi ini. Tentu pohon-pohon yang dipilih juga pohon-pohon pilihan ya cuy. Tidak sembarangan pohon yang bisa tumbuh di daerah gurun di atas pasir, dan itu mereka memilih beberapa jenis pohon yang memang bisa fight di atas tanah kering dan juga bisa tumbuh ataukah hidup dengan lama di kondisi kering dengan iklim gurun seperti gurun gobi ini. Lalu pohon-pohon ini hidupnya dari mana? Nah, mereka menerapkan sistem irigasi modern yang juga sudah ada di Indonesia sebenarnya, sudah cukup lama juga dikampanyekan. Itu adalah sistem irigasi tetes. Jadi mereka menuangkan cairan ataukah meneteskan air langsung di pohonnya supaya meminimalisir pemakaian air yang berlebihan di area yang tidak terjangkau akar pohon. Jadi sistem tetes itu langsung menyasar bagian akar pohon, dan itu Cina melakukan itu untuk 66 miliar batang pohon tadi dengan sistem tetes cuy. Dan karena salah satu masalahnya adalah pengembalaan ternak liar yang cukup mengganggu dan membuat banyak wilayah menjadi gundul, akhirnya mereka menerapkan sistem zonasi. Jadi bukan zonasi sekolah ya kayak di kita. Jadi pengembalaan ternak itu hanya dibatasi di area-area tertentu, dan area-area lain yang tidak diizinkan itu tidak akan diperbolehkan karena dikhawatirkan akan mengganggu vegetasi hutan. Pohon tumbuh-tumbuhan hijau semua di sana itu bakal jadi rusak jika itu menjadi pakan ternak begitu. Mereka membatasi bagian area-area tertentu saja yang memang dispesialisasikan untuk area pengembalaan. Dan satu yang pasti adalah mereka melibatkan masyarakat. Jadi bukan hanya pemerintah sendiri dengan timnya ataukah pemegang proyeknya saja yang dapat proyek ini. Bukan itu, mereka melibatkan semua masyarakat yang secara khusus masyarakat yang memang ada di pesisir ataukah di bibir gurun gobi itu, supaya mendapatkan manfaat-manfaat tadi itu. Kalau kalian ikut nih cuy, kalau kalian ikut, kalian akan dapat lahan. Kalian akan dapat lahan yang dikasih sama pemerintah. Karena lahan ini wilayah yang sebelumnya adalah gurun, itu kemudian sudah menjadi hutan hijau nih. Jadi kalian sudah bisa menanam, melakukan aktivitas pertanian dan segala macam aktivitas ekonomi di sana. Ini keren banget. Karena ajakan itulah banyak sekali masyarakat yang akhirnya terlibat dan ikut menjaga tanaman-tanaman itu sejak dari kecil sekali hingga gede cuy. Dan semenjak dirilisnya pada tahun 1978 itu hingga 2025 sekarang ini, 500.000 kilometer persegi lahan sudah hijau. 500.000 itu sudah hijau coy. Dan pengurangan luas gurun gobi itu sangat signifikan. Dan bahkan beberapa wilayah sudah menunjukkan aktivitas rehabilitasi kualitas tanah dengan berhasil. Keren nih, Cina memang luar biasa. Dan yang pasti, karena masalah pertamanya tadi adalah badai debu dari gurun gobi ini, saat ini Cina sudah bukan lagi menganggap itu sebagai masalah lagi. Dulu pada saat tahun-tahun 50-an, 60-an, bahkan sampai sebelum Great Green Wall ini berhasil, di daerah-daerah kota-kota besar seperti ibu kota Beijing sendiri cuy, ibu kota Beijing nih, itu sekitar 20 kali per tahun bencana badai gurun dari gurun gobi. Sampai dengan tahun-tahun ini, itu hanya terjadi sekitar 3 kali saja. Hanya 3 kali dalam setahun, sedikit sekali, sudah jauh sekali persentasenya. Dan tentu itu tadi sekitar 500 juta orang. Karena penduduk Cina kalian tahu berapa banyak? Miliaran jumlahnya. Ada 500 juta orang mendapatkan manfaat langsung dengan punya tanah baru. Para petani mendapatkan sekian hektar begitu untuk sebagai wilayah pertaniannya mereka, dan mereka menjaga sendiri, merawat sendiri, mereboisasinya sendiri. Keren. Cuman cuy, sayangnya adalah proyek Great Green Wall ini mendapat banyak tentangan juga. Tidak mungkin toh proyek seambisius itu tuh tidak ada yang kontra begitu. Karena memang ada beberapa alasan yang masuk akal juga sih sebenarnya. Yang pertama adalah pohon-pohon yang ditanam di sana itu sudah pasti monokultur atau pohon-pohon yang sejenis lah begitu. Tidak mungkin terlalu beragam begitu. Asumsinya begini, harus ada pohon monokultur dulu supaya tanah itu vegetasinya bagus begitu. Setelah itu baru lambat laun, pemrosesan itu berjalan pasti berpuluh-puluh tahun, baru tanah itu menjadi gembur dan bisa ditanami tanaman-tanaman lain. Kira-kira penjelasan sederhananya kayak begitu. Tetapi untuk di awal ini pasti monokultur atau pasti di jenis-jenis tertentu saja. Dan itu adalah spesies tunggal dan ditanam dalam skala besar. Seperti pohon poplar dan pohon pinus. Nah, kalian tahu pasti kalau hutan pinus itu cuma pinus saja yang tumbuh. Tidak ada
pohon-pohon lain yang tumbuh kan, biasanya begitu. Kalau di hutan pinus ya pinus saja ya, yang lain bahkan mati begitu. Nah, yang berikutnya adalah pasti penggunaan air sangat tinggi. Karena menggunakan sistem tetes tadi per batang, jadi mereka pakai air itu sangat tinggi. Apalagi pada saat penanaman, mereka melakukan sistem bor. Jadi dibor dulu tanahnya, dimasukin air dulu ke dalam, baru kemudian dimasukin pohonnya. Dan setelah tanamannya masuk, airnya juga diinjeksi ke dalam. Lalu setelah itu dilakukan secara berkala untuk sistem tetesnya. Jadi itu mengonsumsi air yang sangat-sangat banyak. Dan itu juga menyebabkan beberapa area kantong-kantong air di daerah sekitar gurun itu mengalami kekeringan. Tapi ya tentu mereka juga punya ide lain untuk membawa air itu dari daerah lain, juga mereka melakukannya untuk mengatasi krisis air ini. Karena proyek ini adalah proyek yang ambisius tadi dan nyaris tidak ada negara yang mau mencobanya. Jadi proyek ini adalah proyek jangka panjang yang tentu memakan biaya, budget, waktu, tenaga, dan sumber daya yang begitu banyak, dan itu sangat lama. Bahkan mereka menargetnya itu sampai tahun 2050. Masih lumayan lama, sekitar 25 tahunan lagi untuk benar-benar dia sustain gitu, ataukah dia benar-benar sudah bisa berjalan sendiri begitu tanpa perlu dirangsang ataukah tanpa perlu diinjeksi lagi proyek ini. Tentu tidak semua pohon itu tumbuh, dan bahkan di beberapa area tertentu hanya sekitar 15-20% doang yang bisa berhasil tumbuh. Sisanya mati semua. Tetapi pada saat mati pasti mereka tanam ulang. Mereka tanam ulang. Jadi yang pasti anakan lagi, bibit lagi, biaya lagi. Jadi seperti itu. Banyak yang mempermasalahkan di bagian itu. Tetapi mereka tidak berhenti-berhenti. Mereka coba terus tanam lagi. Kalau mati tanam lagi, mati tanam lagi. Nah, Project Great Green Wall ini belakangan ini sudah menunjukkan hasil yang sangat signifikan, cuy. Karena keanekaragaman hayati atau jumlah-jumlah pohon ataukah rumput-rumputan liar itu sudah banyak sekali. Vegetasinya itu sudah bermacam-macam begitu. Lalu polusi udara dengan sendirinya teratasi. Dan mereka akhirnya bisa mendorong pariwisata ekologi atau aktivitas wisata alam di area hutan yang baru. Dengan proyek ini mereka mengajarkan masyarakat dan juga secara khusus anak-anak muda, anak-anak sekolah untuk melakukan pendidikan lingkungan, untuk konservasi lingkungan. Membiasakan orang atau anak-anak khususnya untuk menanam pohon, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Perawatan-perawatan pohon, perawatan-perawatan tanaman itu menjadi penting untuk Cina saat ini. Keberhasilan yang signifikan itu salah satunya itu sangat kelihatan di daerah Ningxia, daerah sebelumnya yang mengalami desertifikasi yang sangat parah, cuy. Dengan proyek ini di wilayah Ningxia ini saat ini mereka punya 1,5 juta hektar lahan baru. Lalu di area Mongolia Dalam, di area utara yang dulu dikenal sebagai pintu gerbang Gurun Gobi, ketika kita ke Gurun Gobi itu pasti harus melewati area itu, saat ini tuh mengalami penurunan luas yang sangat signifikan atau dipersempit begitu signifikan begitu. Dan kalian tahu dipersempit sebesar 5.000 kilometer. 5.000 kilometer dipersempit itu pintu masuk itu. Nah, keberhasilan Great Green Wall dari Cina yang menghijaukan Gurun Gobi ini akhirnya diadopsi. Karena berhasil maka diadopsi oleh beberapa negara di Afrika untuk menghijaukan beberapa area gurun mereka, ya salah satunya di wilayah Sahel di Afrika. Itu mereka mengadopsi sistem Cina ini untuk menghijaukan gurunnya, tapi dengan masa persiapan dan juga pelaksanaan yang cukup lama, dan itu kita akan tunggu hasilnya nanti. Tapi yang satu yang pasti bahwa Gurun Gobi saat ini sudah tidak seganas dulu karena Cina sudah melakukan penyerangan balik dan mereka berhasil, cuy. Ini inspiratif. Pada saat saya membaca literatur dan menonton beberapa referensi videonya, saya merasa ini ide keren sekali, ini ide hebat, ide besar yang sangat revolusioner ya, sangat visioner, karena tidak banyak orang yang bisa melakukannya, tetapi Cina sudah melakukannya. Nah, itu dulu teman-teman hari ini cerita kita. Mungkin bisa menambah referensi kita, menambah wawasan pengetahuan kita. Jangan lupa teman-teman yang suka dengan cerita-cerita semacam ini, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe di channel BM Kidal, dan dukung terus saya, Kakak Boni. Saya Boni Beribe, teman-teman. Kita ketemu lagi dalam cerita-cerita ngobrol-ngobrol di sesi-sesi selanjutnya di BM Kidal. Cuy, makasih.